Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6391. Kata-kata Maria membuat Charlie terdiam lama. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan wanita itu sangat objektif dan realistis. Salah satunya adalah serangan mendadak. Yang lainnya adalah tipuan ke timur dan serangan di barat. Setelah 2 kali itu, Victoria tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk lolos tanpa cedera. Pada saat itu, jika dia ingin menghancurkan markas orang mati itu lagi, akan sulit untuk membawa pergi jenazah-jenazah yang tersisa. Dengan cara ini, dia akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Seandainya dia menyerang markas Warriors Den dan melenyapkan personelnya, sama sekali mengabaikan nyawa orang-orang yang telah meninggal itu. Atau menghentikan serangan terhadap pangkalan tersebut agar tidak membahayakan para prajurit yang telah meninggal dan keluarga mereka. Sepertinya, apapun pilihan yang dia buat, ini akan terasa tidak pantas. Pada saat itu, Charlie bertanya kepada Maria, "Bagaimana jika saya memberi mereka penawarnya dan membiarkan mereka melarikan diri?" Maria menghela napas dan berkata, para pembunuh bayaran itu hampir tidak pernah berhasil bertahan hidup di masyarakat. Tidak memiliki identitas hukum, dan tidak mengendalikan alat produksi apapun. Bahkan jika Anda memberi mereka penawar dan membiarkan mereka melarikan diri, mereka mungkin akan kesulitan untuk lolos dari kejaran Warriors Den. Jika masing-masing dari mereka diberi sejumlah uang tunai untuk ribuan orang mungkin harus dikemas dalam beberapa koper. Yang mana bahkan lebih tidak realistis. Tentu saja, akan sulit bagi Warriors Den untuk membunuh mereka semua. Beberapa orang masih bisa bebas. Namun dari 10 orang, bukan hanya 2 atau 3 yang mungkin selamat. Charlie bertanya padanya, "Bagaimana jika kita memberi mereka penawarnya? Lalu menyerahkan masalah itu kepada pemerintah negara tempat mereka ditempatkan untuk diselesaikan?" Pemerintah daerah seharusnya mampu melindungi keselamatan orang-orang ini. Maria berpikir sejenak lalu berkata, "Hal semacam ini dapat dianggap sebagai masalah keamanan nasional bagi negara manapun. Skandal besar di wilayah ini akan dirahasiakan oleh semua orang. Dan orang-orang yang meninggal ini bukanlah warga negara mereka. Saya tidak yakin apakah negara-negara ini akan melindungi mereka. Kemungkinan deportasi mungkin lebih tinggi. Dalam hal itu, bahayanya bahkan lebih besar." Pada saat itu, Maria berkata, "Jika Anda melihat masalah ini secara lebih kritis, Anda hanya perlu meminta bantuan Inspektur Lee. Dengan memanfaatkan kesadaran investigasi kriminalnya, kekuatan komputasi model AI, data, dan kemampuan pemantauan dari Skyline, seharusnya kau bisa menemukan sebagian besar mayat orang-orang di sarang prajurit. Anda dapat menyerahkan informasi ini kepada pemerintah negara tempat stasiun tersebut berada. Selama mereka belum sepenuhnya disusupi oleh Warriors Den, mereka pasti tidak akan membiarkan organisasi yang seperti bom waktu ini ada di tanah mereka sendiri. Saat itu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Pemerintah dan militer negara-negara ini akan melakukan yang terbaik untuk memberantas pos-pos para pejuang." Pupil mata Charlie tiba-tiba menyempit, dia mengerutkan kening dan berkata, "Dengan cara ini, orang-orang yang sudah mati dan para pengawal kavaleri pada dasarnya tidak akan punya jalan keluar. Karena begitu Victoria memutuskan untuk memotong lengannya demi bertahan hidup, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan terhadap orang-orang yang sudah meninggal ini. Dia hanya perlu meninggalkan garnisun dan mengabaikannya. Dan serahkan urusan mayat-mayat dan pasukan pengawal kavaleri kepada pemerintah setempat. Orang-orang yang sudah mati itu akan dibunuh oleh tentara pemerintah jika mereka melawan dengan keras kepala. Dan mereka tidak akan mendapatkan penawarnya jika mereka menyerah. Dan mereka semua akan segera mati. Bahkan jika mereka menyerah, tidak ada petunjuk berharga yang dapat diungkapkan kepada pemerintah. Lagi pula, semua rahasia sarang prajurit yang mereka ketahui hanya tentang garnisun mereka. Garnisun telah dihancurkan, dan rahasia-rahasia itu dengan sendirinya kehilangan semua maknanya." Charlie menghela napas pelan dan berkata, "Jika metode ini digunakan, orang-orang yang sudah mati dan para pengawal kavaleri itu pada akhirnya akan mati." Maria mengangguk pelan dan berkata, "Jumlah korban tewas dan keluarga mereka mungkin mencapai puluhan ribu atau bahkan lebih. Skalanya sangat besar, Anda harus menghadapi kenyataan. Menyelamatkan mereka satu persatu sama sekali tidak mungkin." Charlie secara tidak sadar berkata, "Saya mengerti apa yang dikatakan Nona Lin. Namun ini menyangkut nyawa puluhan ribu orang.
dan aku tak sanggup membiarkan mereka mati. Bab 6392. Maria menghela napas dan berkata dengan lantang. Anda bukan dewa, Tuan Muda, jangan biarkan diri Anda menanggung terlalu banyak tekanan. Meskipun nasib para prajurit yang gugur itu tragis, orang-orang tak bersalah yang mati di tangan mereka bahkan lebih menderita. Selama ratusan tahun, meskipun para prajurit yang gugur terperangkap oleh Victoria, mereka juga membantu para tiran. Pembantaian desa dan kota telah terjadi berulang kali. Beberapa tentara yang tewas telah disiksa sendiri, tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak bersalah, mereka bahkan lebih kejam dan brutal. Banyak kejahatan yang telah saya saksikan dengan mata kepala sendiri, jumlahnya bisa dikatakan tak terhitung. Meskipun mereka diserahkan kepada pihak berwajib, banyak orang akan dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, saya mohon, jangan terlalu baik kepada mereka. Apalagi sampai membahayakan diri sendiri karena kebaikanmu kepada mereka. Saat mengatakan ini, Maria dengan tegas berkata dalam hatinya, Tuan Muda, Anda berhati baik. Jika kau tidak bisa mengambil keputusan ini, biarkan aku yang jadi orang jahat. Charlie mendengarkan kata-kata Maria dan merenung cukup lama. Lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya. Nona Lin, jika saya bisa mengambil alih kantor gubernur tentara kanan. Kalau begitu, para pembunuh bayaran di bawah komandonya akan siap sedia untukku, kan? Saya tidak perlu terburu-buru memberikan penawar kepada para pembunuh ini. Karena Victoria akan terus memasoknya. Mata Maria yang jernih tiba-tiba berbinar-binar, dan dia berkata dengan lantang. Victoria selalu sulit dipahami. Bahkan gubernur dari 5 kantor gubernur utama pun jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Ini juga merupakan cara yang mungkin dilakukan jika Tuan Muda benar-benar memiliki kesempatan untuk merekrut panglima tertinggi kantor komandan tentara kanan untuk kepentingannya sendiri. Victoria mungkin akan kesulitan menemukannya. Setelah itu, dia berkata dengan sedikit khawatir. Keluarga Wu adalah garis keturunan langsung Victoria yang sebenarnya. Sejauh yang saya tahu, mereka semua memiliki kemampuan bercocok tanam. Bahkan mereka yang tidak memiliki bakat untuk pencerahan pun telah dipaksa untuk tercerahkan oleh Victoria. Jika Tuan Muda ingin mengendalikan pikiran mereka, itu tergantung pada jenis budidaya spesifik mereka. Lagi pula, jika seseorang seperti saya khawatir rencana Tuan Muda akan sulit untuk diwujudkan. Charlie mengangguk dan berkata, jika identitas panglima tertinggi kantor komandan tentara kanan dapat dipastikan kali ini, saya bisa mencoba mencari terobosan darinya. Selama perjalanan panjang di malam yang gelap. Untuk Charlie dan Maria yang telah memakan pil abadi. Pada dasarnya, saya tidak merasa lelah sedikit pun. Dan keduanya juga menikmati perasaan bisa mengobrol secara terbuka tanpa rahasia dan keraguan. Bagi satu sama lain, mereka adalah satu-satunya orang yang dapat berbagi semua rahasia. Bagian dalam kendaraan yang sedang bergerak dapat dikatakan sebagai salah satu lingkungan yang paling pribadi. Jadi, keduanya bisa berbicara dengan leluasa di sini. Keduanya membicarakan tentang Warriors Den dan Meng Changsheng. Kemudian dari Meng Changsheng kepada ayah Maria. Saat membicarakan ayahnya, Maria tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Charlie. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, apakah kamu menemukan kegunaan lain untuk cincin peninggalan ayahku? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali detak jantungnya saat aku berada di dekatmu. Dan memindahkan aku ke tempatmu sebelum aku mati. Saya belum menemukan kegunaan lain untuknya. Charlie berkata, oh, ngomong-ngomong, mungkin karena kita lebih sering bertemu belakangan ini. Sekarang, saat aku mendekatimu, tidak ada reaksi. Maria berkata dengan serius. Guru, saya selalu merasa bahwa cincin ini seharusnya tidak hanya memiliki 2 kegunaan ini. Benar-benar? Charlie berkata, menurutku kemampuan teleportasinya sudah luar biasa. Aku masih belum mengerti bagaimana alat itu melakukan teleportasi. Saya tidak tahu apakah itu memecah belah orang dan menyusunnya kembali pada tingkat atom. Atau apakah itu menciptakan lubang cacing antara 2 titik yang dapat dilewati secara instan. Seperti dalam film fiksi ilmiah. Rasanya tidak realistis untuk menginginkan cincin sekuat itu memiliki lebih banyak fungsi. Maria berkata, Guru, saya rasa meskipun guru tidak pernah menganggap ayah saya dan Victoria sebagai murid sejati. Dia memberikan cincin ini kepada ayah saya pada saat-saat terakhir.
Dia sangat berharap bahwa setelah ayahku meninggalkan 10.000 gunung, dia akan mampu mengusir bangsa Tatar dari celah gunung dan memulihkan dinasti Han. Lagi pula, dia juga seorang Han dan memiliki beberapa perasaan nasional di dalam hatinya. Karena ini memang niat awalnya, maka pikirkanlah, guru. Seandainya cincin ini bisa membantu ayahku melarikan diri di saat krisis, hal itu tidak akan mampu mendukung tugas berat memulihkan dinasti Han. Jadi saya pikir pasti ada kegunaan luar biasa lainnya, tapi ayahku tidak punya waktu untuk menjelajahinya. Dan saya tidak memiliki kemampuan untuk mempelajarinya sendiri. Bab 6393. Kata-kata Maria juga memberikan inspirasi bagi Charlie. Dia merenung sejenak, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Meng Changsheng terobsesi dengan keabadian sepanjang hidupnya, dia masih menyimpan beberapa emosi. Ketika dia baru saja mencapai beberapa hasil dalam Taoismenya, dia memang melakukan perjalanan khusus kembali untuk memenuhi janjinya kepada leluhur keluarga Jiang. Sayang sekali leluhur keluarga Jiang tidak diberkati dan tidak menunggunya selama beberapa hari. Setelah itu, dia mengasingkan diri di 10.000 gunung. Dan dia tidak mampu menjauh dari dunia dan menghindari hiruk-pikuknya. Ketika dia melihat senior Lin dan Victoria diburu oleh tentara Qing, dia, sebagai seorang Tionghoa Han, juga turut membantu keduanya. Jadi, tampaknya ketika dia memberikan cincin itu kepada senior Lin dengan harapan dia akan mendukung dinasti Han, itu bukan sekadar komentar biasa. Menurutnya, cincin ini benar-benar dapat mendukung dinasti Han pada era itu. Seandainya saja alat itu memiliki fungsi teleportasi di saat krisis, bagaimana mungkin senjata itu telah membunuh jutaan tentara dinasti Qing pada waktu itu? Pada saat itu, dia bertanya kepada Maria. Nona Lin, menurut Anda cincin ini memiliki kemampuan tersembunyi apa lagi? Maria berkata, aku tidak berani mengatakan apapun tentang yang lain. Namun resep untuk pil abadi seharusnya berhubungan dengan cincin itu. Motivasi terbesar Victoria untuk menginginkannya adalah untuk mendapatkan pil tersebut. Resep untuk pil ini akan dimulai dalam 500 tahun mendatang. Charlie mengangguk, mengecap bibirnya, dan berkata, mungkin ini juga merupakan senjata sihir yang berisi formasi serangan. Namun saya belum cukup kuat dan belum menemukan kemampuannya dalam hal ini. Sambil berbicara, Charlie memegang setir dengan satu tangan dan mengeluarkan cincin dari sakunya dengan tangan lainnya. Dia mencubitnya di antara ujung jarinya dan bertanya-tanya. Saat Meng Changsheng memberikan cincin itu kepada senior Lin, pasukan Qing telah menyapu seluruh dataran tengah. Jika dia benar-benar berpikir bahwa hal ini dapat membantu senior Lin mendukung dinasti Han, kalau begitu, benteng itu harus memiliki kekuatan untuk melawan jutaan tentara. Charlie tiba-tiba merasakan sedikit kerinduan. Jika spekulasi ini benar, maka cincin ini seharusnya adalah senjata magis. Tentu saja, kemampuan teleportasi ekstrim memang sangat kuat. Namun, ini lebih terlihat seperti keterampilan bertahan pasif yang menyelamatkan nyawa. Jika Anda mengandalkan kemampuan pasif ini untuk menggulingkan pemerintahan Qing pada era tersebut, dia harus mati setidaknya puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kali. Selain itu, fungsi cincin tersebut tidak dapat didaur ulang dengan cara ini. Setelah setiap penggunaan, sejumlah besar energi spiritual harus disuntikkan ke dalamnya. Seandainya bukan karena dukungan sejumlah besar ramuan, kemungkinan besar ia masih dalam kondisi setengah mati dan tidak mampu pulih. Mengembalikan cincin itu hanyalah hayalan belaka. Oleh karena itu, jika cincin tersebut hanya mampu melakukan hal ini, Meng Changsheng memberikannya kepada Warren dan memintanya untuk pergi keluar dari pegunungan sendirian untuk mendukung dinasti Han. Hal itu sama tidak masuk akalnya dengan serangga berkepala 9 dalam kisah perjalanan ke barat yang menyuruh Ben Boerba untuk menyingkirkan Biksu Tang dan murid-muridnya. Pada saat itu, Maria bertanya kepada Charlie, Tuan Muda, Anda sebelumnya telah menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Pernahkah Anda menguji seberapa banyak energi spiritual yang dapat ditampungnya? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada merendah. Siapa yang berani terus mencobanya? Setiap kali saya mencoba, hal itu dapat menguras hampir seluruh energi spiritual saya dalam waktu yang sangat singkat. Saya menggunakan pil kultivasi untuk mengisi kembali energi spiritual. Dan itu akan menguras semuanya dalam sekejap. Hal ini telah berulang beberapa kali dan masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Rasanya seperti tidak ada jumlah energi spiritual yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
Ini seperti jurang tanpa dasar. Aku memiliki jumlah pil kultivasi yang terbatas, jadi saya tidak pernah mau mencoba. Maria mengangguk sedikit tanda mengerti. Energi spiritual sangatlah berharga. Jika ini benar-benar upaya yang tak berujung, ini benar-benar agak memilukan. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, tapi Tuan Muda, cincin ini ternyata telah menyelamatkan hidupmu. Seandainya Anda tidak menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya sejak awal, saya khawatir hal itu tidak akan memainkan peran penting pada saat kritis. Jadi menurut saya, bahkan jika Anda meningkatkan investasi Anda di ring, Anda pasti akan menuai hasilnya di masa depan. Alat ini pernah menyelamatkanmu sekali, dan pasti tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, setelah kembali ke Tiongkok, saya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan sejumlah pil kultivasi lagi. Saat itu, aku akan mengambil risiko menggunakan tungku berisi pil kultivasi untuk melihat efeknya. Bab 6394. Kendaraan itu melaju di tengah kegelapan malam Eropa Utara selama hampir 10 jam. Setelah kurang dari 2 jam di siang hari, warna itu dengan cepat berubah menjadi hitam yang sangat halus dan memesona. Untuk mudahnya, keduanya memutuskan untuk langsung menuju rumah liburan keluarga kerajaan Nordik setelah tiba di Ling En. Rumah liburan ini dibangun di lereng landai puncak bukit di sebelah utara Ling En. Sebuah jalan kecil langsung menuju ke kaki gunung. Dan jalan di depan terhalang oleh pagar besi. Charlie mengeluarkan kunci yang diberikan kepadanya oleh kepala pelayan keluarga kerajaan. Keluar dari mobil dan membuka pagar besi. Lalu berkendara sampai ke puncak gunung. Gunung di sini tidak tinggi atau curam. Sebaliknya, gunung di sini seperti semangkuk nasi terbalik di atas meja. Tidak hanya medannya sangat datar, tetapi bahkan jalurnya pun sangat lembut. Rumah liburan keluarga kerajaan Nordik ini adalah bangunan kayu yang sangat sederhana dan elegan. Rumah itu sangat besar, dengan 9 kamar tidur, dan ruang tamu, ruang kerja, dan ruang makan semuanya tersedia. Tempat ini dapat menampung setidaknya 20 hingga 30 orang yang tinggal di sini. Charlie dan Maria memarkir mobil di depan pintu rumah liburan dan membuka pintu dengan kunci. Meskipun sudah lama tidak ada yang tinggal di sini, keluarga kerajaan memiliki seseorang khusus yang bertugas untuk ventilasi dan membersihkan rumah secara teratur. Jadi, kamar itu sangat bersih. Dan cuaca di sini relatif kering. Jadi, tidak ada bau aneh di ruangan itu. Di tengah ruang tamu yang luas, terdapat perapian sungguhan. Berbeda dengan banyak orang di kota yang menggunakan perapian sebagai elemen dekorasi. Perapian di sini adalah sumber penghangat utama rumah. Di musim dingin, pegunungan tertutup salju. Dan ada udara dingin dari utara. Jadi, cuaca di sini juga sangat dingin. Charlie melihat beberapa potongan kayu bakar di dekat perapian. Lalu dia mengambil sebagian dan menyalakan perapian. Saat api di perapian berkobar semakin hebat, suasana dingin di rumah liburan itu perlahan menghilang. Dan secara bertahap mencapai suhu yang nyaman. Maria mengunjungi tata letak dan struktur rumah liburan tersebut. Lalu kembali untuk mengatakan kepada Charlie, Tuan Muda, semua kamar di sini sangat bagus. Dengan fasilitas lengkap. Setiap lantai memiliki suite besar yang mirip dengan kamar tidur utama. Kalau Anda tidak keberatan, kenapa tidak tinggal di kamar terbesar di lantai pertama saja? Dan aku akan tinggal di sebelahmu. Charlie berkata dengan santai. Kamar terbesar adalah untukmu. Dan aku akan tidur di kamar sebelahmu. Maria tidak menolak, tetapi tersenyum dan berkata kepada Charlie. Semuanya terserah Anda, Tuan Muda. Sambil berkata demikian, dia melihat keluar jendela dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Muda, lihat. Aurora. Charlie menatap jendela di sisi utara rumah liburan itu. Dan melihat bahwa di luar jendela di sisi utara rumah liburan itu, cahaya indah dengan warna hijau sebagai warna utama dan warna lain sebagai warna pendukung muncul di udara tidak jauh dari sana. Cahaya itu melayang di udara dan terus-menerus berubah bentuk. Sama seperti fenomena ionisasi yang diamati oleh para peneliti ilmiah. Ketika fenomena ini terbentang antara langit dan bumi di hadapannya. Kejutan itu sungguh mengasyikkan. Ini adalah pertama kalinya Charlie melihat aurora. Tempat itu indah dan penuh misteri. Maria dengan gembira menarik tangan Charlie dan langsung berkata,
Tuan muda, ayo kita keluar dan menonton. Dia datang untuk menemaninya melihat aurora. Jadi bagaimana mungkin dia menolak? Maka dia pun pergi berkencan dengannya. Baru saja, dia sedang mengamati dari jendela rumah, yang agak mirip dengan pemandangan langit yang sempit. Setelah mengaku terbuka, ia mendapati bahwa aurora yang tiba-tiba muncul itu membentang di seluruh langit malam. Aurora yang berputar dan berkedip-kedip itu bagaikan tirai kasa yang indah seperti mimpi antara langit dan bumi. Hal itu membuat Charlie mabuk. Maria tak kuasa menahan desahannya. Rumah yang dipinjamkan Ratu Helena kepada kami benar-benar sempurna. Kita tidak perlu mendaki gunung untuk mengamati sebagian besar aurora dari dekat. Bagi mereka yang tinggal di kaki gunung, melihat aurora itu tidak mudah. Pemandangan tidak hanya terhalang oleh gunung, tapi mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung itu. Charlie tersenyum dan setuju. Sepertinya keluarga kerajaan membeli lokasi terbaik di negara itu untuk menyaksikan aurora. Saat dia berbicara, tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dengan suara berdengung, sepertinya sesuatu keluar dari otaknya. Dia sedang mengusap pelipisnya ketika Maria tiba-tiba menunjuk ke langit dan berseru. Tuan muda, lihat, aurora telah berubah. Bab 6395. Setelah mendengar itu, Charlie mengabaikan sakit kepalanya yang hebat. Dan aku menatap ke arah aurora itu. Dia melihat bahwa aurora, yang awalnya vertikal seperti gelombang antara langit dan bumi. Tiba-tiba, benda itu seolah dikendalikan oleh suatu kekuatan dan mulai berputar ke arah yang sama seperti pusaran air. Aurora, yang awalnya dalam keadaan terpecah-pecah, tampaknya terpecah menjadi molekul-molekul. Dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar perlahan di udara. Charlie takjub. Maria yang duduk di samping tiba-tiba berkata, "Kenapa aurora ini tiba-tiba terlihat seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya?" Charlie setuju dan berkata, "Deskripsi Nona Lin sangat tepat. Aurora, yang awalnya merupakan area yang luas, sekarang terlihat seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, kunang-kunang itu mulai menyebar dan berputar mengelilingi sebuah pusat. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa bisa seperti ini." Maria berkata dengan sungguh-sungguh. Ini terlihat seperti kunang-kunang, tetapi sebenarnya bukan kunang-kunang. Aurora ini seperti gelombang. Meskipun gelombang tersebut terdiri dari tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin tetesan air melanggar hukum fisika gelombang. Sepertinya ada yang salah. Saat sedang berbicara, Maria tiba-tiba menunjuk ke pusaran hijau yang berputar di udara dan berseru. Tuan muda, lihat. Aurora sepertinya sedang berubah bentuk. Melihat pusaran air itu lagi. Benda itu tidak lagi berputar secara vertikal antara langit dan bumi. Pusaran itu tampaknya memiliki kehidupan. Benda itu mulai miring ke arah bidang horizontal hingga sepenuhnya sejajar dengan permukaan laut. Keduanya mengamati pusaran air yang berputar di bawah. Dan mereka sangat terkejut sehingga tidak bisa berkata-kata. Charlie tak kuasa menahan diri dan menarik Maria. Dan keduanya berlari mendaki bukit menuju pusaran air yang berputar. Meskipun Maria terengah-engah, dia sama sekali tidak berani menunda-nunda. Dan mengikuti irama Charlie dengan segenap kekuatannya. Sesaat kemudian, keduanya sampai di pusaran air. Dan ketika mereka mendongak, mereka melihat pusaran yang terdiri dari bintik-bintik cahaya hijau berputar tanpa suara di atas kepala mereka. Charlie belum pernah melihat pemandangan semegah itu. Dan mau tak mau aku berkata, ini terlihat seperti Bima Sakti. Ya? Maria, yang sedang bergandengan tangan dengan Charlie, mendongak dan berseru. Banyak sekali titik cahaya yang berputar tanpa suara di udara. Perasaan ini benar-benar seperti galaksi Bima Sakti yang megah. Tepat ketika saya melihatnya di dataran tinggi Qinghai Tibet. Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie. Tuan muda, apa alasannya? Saya rasa ini bukanlah fenomena alam. Pasti ada kekuatan yang memengaruhi aurora. Charlie tiba-tiba berkata. Aku hanya merasa seolah-olah sesuatu keluar dari otakku. Aku tidak tahu apakah ini ilusi. Seperti yang dia katakan, dia buru-buru mengeluarkan cincin yang diberikan Maria kepadanya. Dan mendapati bahwa cincin itu masih ada di sana dan tidak hilang. Selain itu, cincin tersebut pada saat itu sama sekali tidak bergerak.
Dan terasa bahwa aurora itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan hal itu. Melihat Charlie mengeluarkan cincin itu, Maria langsung bertanya kepadanya. Tuan muda, apakah Anda merasakan perubahan apapun di dalam arena? Atau fluktuasi apapun? Tidak. Charlie berkata, saat ini benda itu sudah mati dan tidak bergerak. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Maria bertanya dengan tergesa-gesa. Lalu, apakah Tuan Muda memiliki senjata sihir lainnya? Senjata sihir? Charlie tersenyum dan berkata, aku memang punya token petir. Yang terbuat dari kayu yang tersambar petir milik Ibu Peuca. Tapi sepertinya benda itu tidak bergerak. Maria bertanya lagi, selain ini, apakah tidak ada hal lain? Tidak lagi. Charlie berkata, senjata sihir sejati sangatlah berharga. Sejauh ini aku hanya memiliki 2 senjata sihir sejati. Salah satunya adalah cincin yang kau berikan padaku. Dan yang lainnya adalah kuali obat yang hilang dariku, milik kepala Tai Zendao. Maria bertanya, Tuan Muda, apakah kamu membawa kuali obat itu? Charlie tersenyum getir dan berkata, benda itu hampir sebesar kepala saya. Dan tidak praktis untuk membawanya bersamaku. Lagi pula, saya takut itu akan dilihat oleh orang jahat dan mereka memiliki niat buruk. Jadi saya meninggalkannya di rumah.